Warna pelangi sungguh cantik, ada merah, kuning, dan hijau. Makan sayur dan buah yang banyak agar tubuh segar, tak lesu layu. Halo sahabat sekolah dasar. Sahabat sekolah dasar. Sahabat kita semua. Bertemu lagi dengan kami, sahabat sekolah dasar dari SD Negeri Sungai Sanur 1. Ternyata kami hari ini adalah berkunjung ke rumah Ariu untuk menemui ahli gizi, mencari informasi tentang makan sehat dan bergizi. Yuk ikuti kami. Mentari pagi, ku siapkan diri, menyongsong hari untuk menggapai mimpi. Selamat pagi Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Ibu untuk bertemu dengan kami hari ini. Sama-sama. Kami dari sahabat sekolah dasar SDN nomor 1. Perkenalkan, nama saya Fadil, Mira PE, SMP, Asifa, dan Nabila. Salam kenal semuanya. Juga nama Ibu Asyik Ranggayanti, Ibu tenaga pelaksana gizi di Puskesmas Anak. Ibu adalah seorang ahli gizi. Saya yakin sekali Ibu mempunyai banyak pengetahuan hebat yang bisa membantu saya dan teman-teman saya di sekolah untuk lebih mengerti bagaimana cara makan yang benar supaya badan kita terasa kuat, sehat, dan tidak gampang sakit. Insya Allah semoga Ibu dapat membantu dan memberikan informasi yang baik untuk kalian semua. Bu, kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Semoga Ibu tidak keberatan untuk menjawabnya ya. Kenapa sih makan makanan bergizi sangat penting untuk anak-anak seperti saya? Baiklah, Ibu akan jelaskan sedikit. Makanan yang bergizi itu sangat penting untuk anak-anak. Yang pertama tujuannya itu untuk mendukung pertumbuhan fisik bagi kalian, itu untuk pertumbuhan. Yang kedua untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu untuk mendukung perkembangan otak dan kecerdasan kalian di masa sekolah ini. Dan yang keempat itu akan membangun kebiasaan yang baik bagi kalian semenjak dini. Apa saja makanan yang wajib ada di piring kita setiap kali makan sarapan, makan siang, dan makan malam? Setiap piring makanan kita itu harus mengandung zat gizi yang lengkap. Nah, di dalam diet istilahnya sekarang itu bisa juga disebut dengan isi piringku. Nah, di dalam isi piring itu kita harus terdiri dari karbohidrat, protein, buah dan sayur, serta air putih. Apa saja jenis sayur dan jenis buah yang paling baik untuk pertumbuhan? Itu mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Nah, setiap sayur dan buah itu memiliki kandungan yang berbeda-beda. Makanya kita dianjurkan untuk memakan sayur dan buah dengan aneka ragam gitu. Jadi tidak mesti harus itu setiap harinya. Jadi harus beraneka ragam yang kita makan. Selain nasi lauk, apa yang bagus untuk membuat badan kita kuat dan pintar? Lauk pauk yang bagus untuk membuat badan kita sehat dan pintar itu harus mengandung yang kaya akan protein yang berkualitas, lemak sehat, omega, dan zat gizi. Biasanya itu terdapat pada ikan, telur, daging, tahu, dan tempe. Minuman apa yang paling sehat dan bisa diminum setiap hari? Berapa gelas sehari? Minuman yang paling sehat untuk anak-anak seperti kalian itu yang bagusnya adalah air putih. Kenapa air putih? Karena yang pertama itu fungsinya dari air putih itu adalah akan melembabkan tubuh dan menjaga keseimbangan cairan. Yang kedua dapat membantu proses pencernaan. Kemudian itu mendukung fungsi otak dan konsentrasi. Dan yang terakhir, air putih itu tidak mengandung kalori dan zat pewarna. Dan yang terakhir, air putih itu tidak mengandung kalori, gula, dan bahan tambahan makanan lainnya. Kalau ingin nyemil, cemilan apa yang baik dan tidak merusak gizi? Untuk cemilan yang bagus, itu yang pertama itu cemilan yang tidak mengandung gula yang tinggi atau cemilan yang rendah gula.
Kemudian yang tidak lengket dan mudah menempel di gigi. Harusnya itu cemilan yang mengandung nutrisi yang bagus untuk kesehatan mulut. Nah, biasanya cemilan yang bagusnya itu dari bahan yang alami, yaitu dari buah atau dari sayur, karena itu dapat membersihkan. Kenapa kita tidak boleh sering-sering makan mie instan atau makanan yang tidak berserat? Makanan mie instan atau makanan cepat saji itu, yang pertama, kenapa kita tidak boleh terlalu sering makan? Yang pertama itu mengandung tinggi natrium atau tinggi garam. Nah, kalau kita terlalu sering makan makanan yang tinggi natrium itu akibatnya kedepannya kita akan risiko untuk terkena penyakit hipertensi. Nah, kemudian yang kedua, kenapa tidak diperbolehkan? Makanan cepat saji itu mengandung tinggi lemak. Tinggi lemak itu akan meningkatkan kolesterol di dalam tubuh kita. Kemudian makanan di instan tadi dan makanan cepat saji itu makanan yang tinggi kalori tapi rendah zat gizinya. Nah, kalau yang tinggi kalori itu akan mudah membuat kita kegemukan. Nah, tidak kalah penting, makanan mie instan tadi itu mengandung bahan tambahan makanan, itu bahan pengawet, MSG. Nah, kalorinya dalam jumlah kecil itu masih aman, tapi jika terlalu sering dikonsumsi itu bisa berdampak buruk, terutama pada anak-anak, misalnya mempengaruhi konsentrasi. Kenapa kita harus mengurangi minuman yang terlalu manis seperti soda, teh kemasan, atau jus kotak? Nah, minuman seperti yang Fahri tanyakan tadi ya, itu memang rasanya enak dan menyegarkan, namun kandungan gulanya sangat tinggi, itu sangat membahayakan kesehatan jika dikonsumsinya terlalu sering. Nah, kenapa tidak boleh? Yang pertama itu karena mengandung gula yang sangat tinggi. Nah, satu kemasan minuman botol itu mengandung 20-30 gram kandungan gula. Nah, sedangkan keperluan kita itu sekitar 25 gram saja. Jadi itu sudah melebihi dari kecukupan yang dianjurkan. Yang kedua, minuman manis tadi akan meningkatkan risiko obesitas karena minuman yang manis mengandung tinggi kalori tadi itu tidak membuat kita kenyang, tapi membuat maksudnya itu penumpukan lemak dan akan menjadikan obesitas. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa tidak diperbolehkan? Itu akan merusak gigi. Nah, kandungan gula yang tinggi di minuman itu tadi itu akan menjadi makanan bagi bakteri kita di dalam mulut. Nah, itulah yang akan menyebabkan memicu enamel gigi dan bisa menyebabkan gigi kita berlubang. Nah, kemudian yang terakhir, minuman yang manis tadi itu akan membuat kita ketagihan. Nah, karena minuman yang manis itu bisa memicu pelepasan dopamin di otak sehingga membuat kita merasa senang dan akhirnya kita ketagihan. Kalau terus menerus kan itu tidak bagus jadinya untuk kesehatan kita. Apa tips dari Ibu agar kami tetap aman dan sehat saat jajan? Tipsnya yang pertama, anak-anak harus bisa memilih antara makanan yang sehat dan yang tidak sehat. Mungkin yang sehat kalian pasti sudah tahu, misalnya yang tidak ada dihinggapi hewan dan yang tidak berbau. Nah, kemudian yang tidak mengandung pewarna-pewarna yang mencolok. Nah, kemudian tipsnya, biasakan membawa air putih untuk ke sekolah. Nah, gunanya agar kalian tidak tergoda untuk meminum minuman yang tidak bagus untuk kesehatan. Terakhir dari Ibu agar anak-anak SD selalu sehat dan semangat belajar. Oke, pesannya supaya tubuh kita sehat dan otak kita cerdas, itu yang pertama itu pilihlah makanan yang sehat dan bergizi seimbang untuk kalian. Yang kedua, kurangi jajan yang terlalu manis, terlalu asin. Nah, yang ketiga itu sarapan. Sarapan itu sangat penting supaya kamu punya tenaga untuk belajar dan bermain. Dan yang terakhir, jangan lupa rajin cuci tangan sebelum kita makan dan minum.
Bu, kami sangat senang dan berterima kasih atas informasi penting tentang makan sehat yang Ibu berikan hari ini. Sama-sama, semoga informasi yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Penjelasan Ibu sangat mudah dimengerti. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Ibu untuk saya. Semoga Ibu selalu sehat dan sukses. Sama-sama, terima kasih doanya. Sama-sama, Bu. Melalui giat SD kita semangat dan